Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 4 Oktober 2024, Jumat pertama di bulan Oktober. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dilahirkan di Assisi, Italia pada tahun 1182. Di masa mudanya, hidup Fransiskus itu dipenuhi dengan kemewahan. Ia hidup berfoya-foya. Pada usia 20 tahun, ia turut berperang antara Assisi melawan Perugia. Dan ia pernah ditangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah, ia mendekatkan dirinya pada Tuhan. Ia pergi ke Roma dan menukarkan seluruh bajunya yang indah dan mahal dengan pakaian seorang pengemis. Ia mengemis di jalan dan semua hasil dari mengemisnya itu ia masukkan ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara yang mengatakan, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Fransiskus yang mendengar suara itu, segera ia pergi melaksanakan apa yang diperintahkan itu, apa yang ia dengar. Ia segera pulang ke rumahnya dan mengambil setumpuk kain-kain mahal kepunyaan bapaknya dan ia jual guna membangun gereja yang tua dan hampir roboh itu. Ayahnya marah sekali dan meminta Fransiskus untuk mengembalikan itu semua. Fransiskus dikurung oleh ayahnya. Dengan bantuan ibunya, Fransiskus berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido di kota Assisi. Ayahnya mengancam Fransiskus kalau ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya dan ia tidak akan diberikan sepeser pun warisan dari yang dipunya oleh bapaknya. Maka Fransiskus yang mendengar itu segera melepaskan baju yang menempel di tubuhnya, mengembalikan semuanya itu kepada ayahnya, dan kemudian ia mengenakan jubah kasar sebagai pakaiannya. Sejak itu Fransiskus mulai berkhotbah di jalanan. Banyak orang yang tertarik mengikuti teladan hidupnya. Dan ia mendirikan Ordo Santo Fransiskus yang mendasarkan hidup pada kemiskinan. Banyak sekali kisah ajaib tentang Santo Fransiskus. Di antaranya, Santo Fransiskus ini konon katanya dapat bicara dengan binatang-binatang. Ia berkhotbah di antara para burung juga ikan-ikan. Wah, istimewa sekali. Dan Santo Fransiskus memperoleh anugerah stigmata. Ia wafat pada 3 Oktober tahun 1226 pada usia 44 tahun. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku.
Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, shalom. Rasanya pasti kezel. Harus pakai Z supaya nampak memang ngeselin ketika menyaksikan ada orang yang dikasih tahu tapi keras kepala, tapi ngeyel. Udah jelas-jelas salah tapi malah tetap berulah. Jadi kisahnya begini. Ada anak asrama ketika saya berbisi di Papua yang suka pergi tanpa izin dan lalai dalam tanggung jawabnya. Ketika jam kerja malah tidur dan malas sekali anak ini. Sudah diberitahu berulang-ulang kali masih juga tidak berubah. Malah ia kabur dari asrama. Dan setelah beberapa lama tidak jelas rimbanya di mana, ia datang kembali dan mau masuk asrama lagi. Maka saya katakan kepadanya, "Nak, minta maaf. Asrama ini hanya buat orang-orang yang mau berkembang dan bertumbuh lebih baik. Bagi mereka yang malas tahu, bagi mereka yang tidak mau berubah tapi malah berulah, minta maaf. Di sini bukan tempatnya." Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus membandingkan beberapa kota orang-orang Yahudi dan kota orang-orang asing atau kota orang-orang non-Yahudi. Kota-kota orang Yahudi dikecam Yesus karena kota-kota ini bikin Yesus kezel, ya pakai Z, kesel, ngeselin. Kenapa demikian? Karena di 3 kota yang disebutkan oleh Yesus ini, di Korazim, di Betsaida dan Kapernaum, namun kota-kota yang paling banyak Yesus membuat mukjizat, mengajar ke sana kemari, namun penduduk kotanya masih degil dan menutup hati terhadap dirinya. Sementara Yesus menyebut 3 kota bangsa asing yang dalam perjanjian lama dikutuk oleh Allah. Kota-kota itu adalah Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota ini dikutuk karena kebejatan moralnya, tidak percaya akan Allah dan tidak mau bertobat. Namun Yesus membandingkan dengan 3 kota yang tadi yang menjadi pusat pewartaan dan pengajarannya. Seandainya saja di 3 kota yang dikutuk Allah ini Yesus melakukan juga mukjizat dan karya-karyanya, pasti penduduk kotanya akan bertobat. Pasti penduduk kotanya akan kembali kepada Allah. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau terbuka akan Tuhan dan menjadi pribadi yang selalu mau menggembirakan yang lain. Bapak Suci dalam homilinya di Gelora Bung Karno, ia mengulang-ulang kata ini, Fate Chiasso, Fate Chiasso, yang berarti buatlah kemeriahan, hiduplah dalam persaudaraan, dan jadilah pribadi yang bahagia. Karena orang yang bahagia dalam hidup adalah orang yang pandai mengucap syukur. Fate Chiasso, mari kita buat kemeriahan dalam persaudaraan dan jadilah pribadi yang bahagia. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.